Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Hardian di Hypnocare Indonesia, tempat belajar komunikasi melalui hipnosis, hipnoterapi, NLP, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia hipnosis ya. Kali ini kita berjumpa di pertemuan yang kelima, yaitu masih membahas tentang konvensional hipnosis di tahap yang pertama ya. Tahap yang pertama adalah di pre-induction. Hari ini kita akan bahas kupas tuntas tentang apa saja yang kita pelajari di pre-induction sebelum kita melakukan proses induction ataupun menidurkan ya. Jadi simak sampai selesai, jangan di skip. Baik, kita menuju ke yang pertama, tahapnya adalah pre-induction ya. Tadi sudah disampaikan, pre-induction adalah tahapan paling awal sebelum melakukan ke tahap-tahap berikutnya. Ketepatan pre-induction menentukan keberhasilan tahapan berikutnya. Jika tahapan pre-induction ini gagal, maka bisa dipastikan tahapan berikutnya bisa jadi gagal atau tidak akan maksimal hasilnya. Jadi pastikan pada saat pre-induction ini Anda berhasil melakukannya dengan tepat ya. Jadi pada tahap pre-induction ini kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengenalan data klien. Pengenalan data klien ini bisa ditanya nama, alamatnya mana, pekerjaannya apa, usianya berapa, dan sebagainya. Itu sebagai data awal, data dasar pada saat kita mensugesti di tahapan berikutnya ya. Yang berikutnya adalah kita tanyakan ekspektasi klien. Jika ada seorang hipnoterapis, maka perlu sekali menanyakan tentang ekspektasi klien ini, dia maunya apa, mau disugesti seperti apa. Jadi ketika kita tahu ekspektasinya dia seperti apa, maka nanti itu sebagai dasar kita untuk mensugesti pada saat tahapan sugesti ya. Yang berikutnya adalah penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi ini penting sekali dilakukan atau disampaikan karena sebagian besar orang sudah memiliki persepsi tentang hipnosis ataupun hipnoterapi ini dari luar ya. Dan sebagian besar persepsi itulah biasanya negatif. Itu perlu kita luruskan bahwa hipnosis ini adalah atau hipnoterapi ini adalah ilmu yang ilmiah, bisa dipelajari dan bermanfaat bagi seseorang. Dan nanti ketika Anda sudah mempelajari hipnosis yang modern, Anda perlu sampaikan juga bahwa hipnoterapi atau hipnosis ini tidak harus ditidurkan. Artinya bisa dengan cara yang normal seperti ini, sadar sepenuh seperti ini, kita bisa menghipnosis orang. Tapi dalam video kali ini, karena kita temanya adalah konvensional hipnosis, maka sebagai salah satu syaratnya adalah ditidurkan. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara menidurkan nanti ya setelah tahap ini. Pernyataan kedua dan ketiga ini tentang ekspektasi klien, kemudian persepsi hipnosis itu disampaikan ketika Anda hanya ingin menterapi saja. Tapi kalau Anda hanya untuk stage hipnosis, untuk hiburan, ini tidak perlu disampaikan pada tahap pre-induction. Setelah kita melalui 3 tahap pada saat pre-induction, yaitu pengenalan data klien, tanyakan ekspektasinya apa, penyamaan persepsinya sudah, maka yang berikutnya kita menuju ke tes sugestivitas. Bagi konvensional hipnosis ini adalah dasar yang menentukan keberhasilan daripada tahap hipnosis berikutnya. Tes sugestivitas tujuannya adalah untuk membiasakan seseorang ini masuki hypnotic stage ya. Nanti kita akan ajarkan bagaimana dia masuki pikiran bawah sadarnya berulang-ulang sehingga terbiasa dalam dirinya. Tujuan yang pertama adalah untuk relaksasi mental ya, biar orang itu yang datang tadinya itu tegang, yang tadinya takut dan sebagainya, biar rileks dulu karena memang dalam konvensional mengutamakan relaksasi. Yang kedua adalah membiasakan subconscious ya, atau pembiasaan subconscious, artinya orang ini akan sering dibawa ke bawah sadar. Tujuannya nanti ketika pada saat akan kita tidurkan, dia sudah terbiasa memasuki bawah sadarnya. Yang ketiga adalah building rapport ataupun membangun kepercayaan dengan terapisnya ataupun dengan seorang penghipnotis. Dan yang keempat adalah tujuannya adalah untuk pemahaman komunikasi. Jadi dengan cara tes sugestivitas ini kita bisa menilai tingkat pengetahuan klien itu sendiri atau tingkat penyampaian kita apakah sudah tepat ataupun belum bahasa yang kita sampaikan masuk ke dalam pikiran klien kita. Di tes sugestivitas ini sebenarnya banyak sekali caranya ya, caranya banyak sekali yang perlu kita pelajari. Nanti Anda bisa lihat di channel-channel yang lain ataupun lihat referensi di buku-buku hipnotis ataupun hipnoterapi tentang bagaimana cara melakukan tes sugestivitas.
Di video ini saya akan terangkan beberapa cara yang mudah yang biasanya digunakan pada tes stugesitas ini. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui orang ini sudah rileks atau belum ya. Jadi yang pertama bisa menggunakan tes stugesitas dengan cara muscular relaxation ya, yaitu klien disuruh tangan kirinya seperti ini, atau Anda silahkan boleh ikut praktek. Tangan kanannya berada di atas seperti ini ya. Jadi tangan yang kiri yang di bawah ini adalah sebagai penyangga, sedangkan tangan yang kanan yang ada di atas ini adalah yang disangga. Jadi tahu ya perannya penyangga dan yang disangga. Jadi kalau yang disangga ini berarti di sini tidak ada kekuatan otot sama sekali ya. Jadi kekuatannya tertumpu pada tangan kiri yang sebagai penyangga. Siap ya, ikuti kata-kata saya. Dalam hitungan ketiga, saya minta Anda untuk melepaskan penyangganya atau tangan kiri yang menyangga tangan kanan ini dan lepaskan saja ya. Siap ya, dalam hitungan tiga. Coba semuanya, 1, 2, 3. Oke. Jadi kalau ada tadi Anda sudah seperti ini caranya, ketika dilepaskan tangan Anda sudah seperti ini. Nah, artinya Anda sudah rileks. Tapi kalau Anda tadi pada saat menjatuhkan tangannya adalah seperti ini, artinya conscious Anda atau pikiran sadarnya masih dominan ya. Dia mungkin Anda dalam pikirannya masih berpikir ini maksudnya apa ya dan sebagainya, artinya belum rileks ya. Atau seperti ini ya, ketika dijatuhkan tangan Anda seperti ini, jatuh tapi pelan. Nah, dia masih setengah mikir ya, mental Anda belum rileks, mungkin masih membawa masalah di rumah, masih dibawa di sini ya. Jadi atau masalah yang ada di luar masih dibawa di sini, belum fokus ke dalam perintah yang kita sampaikan ya. Jadi yang bagus adalah ketika disuruh melepaskan penyangganya, jatuhnya akan normal seperti ini. Nah, itulah tes sugestivitas yang paling simpel untuk mengetahui orang ini sudah rileks atau belum ya. Jadi seperti itu, Anda bisa coba dengan orang di sekeliling Anda atau di samping Anda atau Anda sendiri ya. Cara berikutnya adalah untuk mengetahui tingkat imajinasi seseorang ya. Oke, kita lakukan bersama-sama. Bagi yang Anda nonton, Anda bisa ikut praktek juga. Teknik ini dinamakan dengan arm raising and falling test. Karena tujuannya imajinatif atau imajinasi, maka kita akan munculkan imajinasi seseorang terhadap sesuatu benda ya, baik itu bayangannya maupun rasanya ya. Jadi yang pertama ada tangan kiri seperti ini, telapak tangan menghadap ke atas, dan tangan kanan Anda seperti ini ya. Jempolnya dikeluarkan, dan saya minta Anda untuk tutup mata ya. Sekarang saya minta Anda untuk fokus ke telapak tangan kiri Anda. Imajinasikan di telapak tangan kiri Anda ini, nanti saya akan letakkan satu buah batu bata dalam hitungan ketiga. Dan ketika saya letakkan, rasakan berat batu batanya. Siap ya? Oke, sekarang imajinasikan dulu, rasakan telapak tangan kirinya dulu. Dalam hitungan 3, saya akan letakkan satu buah batu bata. 1, 2, dan 3. Sekarang rasakan batu bata seolah-olah sudah berada di telapak tangan kiri Anda dan rasakan beratnya. Bagus sekali. Dan sekarang imajinasikan dalam hitungan ketiga berikutnya, saya akan tambahkan 2 batu bata dan rasakan beratnya. Siap ya? 1, 2, 3. Nah, sekarang rasakan beratnya bertambah berat, semakin berat karena sekarang ada 3 batu bata di telapak tangan kiri Anda. Bagus sekali. Dalam hitungan ketiga berikutnya saya tambahkan 2 batu bata lagi, totalnya ada 5, dan rasakan beratnya ya. Dalam hitungan 3 saya tambahkan 1, 2, dan 3. Bagus sekali. Rasakan begitu beratnya batu bata, 5 batu bata di telapak tangan kiri Anda. Tangan Anda semakin tertekan ke bawah, rasakan tekanannya semakin berat. Bagus sekali. Dan pertahankan posisinya sampai di situ, jangan terlalu bawah banget ya. Dan pertahankan posisinya, tahan batu batanya. Sambil Anda menahan batu batanya, saya minta Anda untuk fokus juga ke tangan kanannya di jempolnya. Dalam hitungan ketiga, saya akan ikatkan satu buah balon gas yang besar, sehingga nanti ketika saya ikatkan, nggak tahu kenapa tangan kanan Anda akan tertarik ke atas secara ringan dan mengikuti arah balon yang naik ke atas ya. Siap-siap, dalam hitungan ketiga, saya akan ikatkan satu buah balon gas yang besar di jempol kanan Anda ya. Siap-siap, dalam hitungan 3, 1, 2, dan 3. Sekarang saya ikatkan satu buah balon gas yang besar, sehingga nggak tahu kenapa tangan Anda yang kanan ini ketarik ke atas serasa ringan sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Dalam hitungan ketiga berikutnya saya tambahkan 2 balon gas yang lebih besar, dan sehingga nanti ketika saya ikatkan, tangannya akan ketarik semakin tinggi, semakin ke atas ya.
dalam hitungan 3 saya ikatkan 1, 2, dan 3 saya ikatkan. Rasakan tangan Anda yang kanan terasa tertarik semakin ringan dan ke atas ya. Rasakan semakin ringan, bagus sekali. Sedangkan tangan kiri Anda terasa masih menahan beban berat batu bata yang 5 tadi dan semakin berat. Bagus sekali. Dan sekarang saya minta Anda untuk buka matanya. Lihat tangan Anda, ada yang ke atas, ada yang bawah ya. Bagus sekali. Dalam hitungan 3 lepaskan balonnya dan batu batanya. 1, 2, 3. Lepaskan balon gasnya dan batu batanya. Bagus sekali. Gimana rasanya? Sensasinya gimana? Tangan kiri pegel ya, tangan kanannya ketarik ke atas. Nah, itu adalah salah satu cara untuk tes sugestivitas untuk imajinasi ya. Nah, kalau Anda tadi sempat bereaksi ya, tangannya sampai kemeng, ini juga tangannya sampai ke atas ya, itu artinya imajinasi Anda bagus ya. Ketika Anda imajinasinya bagus, artinya Anda mampu menghipnosis diri Anda sendiri atau self hypnosis ya. Jadi ini murni hanya menggunakan teknik komunikasi. Bagi yang menginginkan skripnya, cara berbicaranya, silahkan WhatsApp saja di nomor yang sudah tertera di bawah, ataupun bisa email, kirim email ke kami. Baik, itu tadi adalah 2 cara tes sugestivitas. Masih ada 2 lagi cara yang sering digunakan oleh seorang hipnoterapis ataupun hipnotis. Saya akan ajarkan di video saya berikutnya ya. Jadi simak terus video saya, pastikan Anda nonton. Bagi yang baru datang, jangan lupa like, subscribe, dan komentar, serta bagikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang lain. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.